Halo semuanya. Nah, hari ini aku ditemenin sama salah satu mahasiswa PhD di UGen. Nah, boleh perkenalan dulu Mbak? Halo, nama saya Ayun. Saya PhD student di UGen University di Lab Particle and Interfacial Technology. Topik saya adalah mengenai optimasi pembuatan emulsifier dari whey protein. Kalau boleh tahu, kenapa sih Mbak pertama kali dulu milihnya ke Belgia? Sebenarnya milih Belgia tuh karena suami saya juga PhD student di Belgia, itu alasan pertama. Tapi di kota sebelah, di KU Leuven. Kalau milih UGennya kenapa? Sebenarnya juga awalnya apply di KU Leuven, tapi karena belum mendapat respons positif dari profesor di sana, jadi saya apply UGen juga. Dan ternyata yang di UGen ini memang lebih pas dari segalanya, dari supervisornya, dari topiknya, juga dari fundingnya. Jadi saya mantep lah di UGen. Kalau Mbak Ayun untuk PhD di sini, beasiswa sendiri atau beasiswa sih? Pakai beasiswa, namanya BOF for Developing Countries, itu beasiswanya dari UGen, program sandwich. Jadi secara keseluruhan saya akan melakukan riset 2 tahun di UGen, 2 tahun di Indonesia, tepatnya di UGM. Terus kalau proses pendaftarannya sendiri, kira-kira makan waktu berapa lama sih Mbak untuk persiapan? Untuk persiapan PhD itu dari saya pribadi setahun sebelum ya, tapi itu sebenarnya kalau mulai dari tanya-tanya, dari nyari informasi itu udah 2 tahun sebelum. Jadi memang kalau untuk apply PhD itu kita pertama menurut saya cari supervisor, lalu kemudian 2 cari fundingnya atau beasiswanya, yang ketiga kita baru lengkapi persyaratannya. Sedangkan untuk cari supervisor sendiri itu butuh waktu, kayak kita email nggak langsung dibalas, atau dibalas tapi responnya nggak positif. Kemudian apalagi beasiswa ya, kalau beasiswa itu kan udah ada timeline yang jelas, dan itu sebenarnya kita nggak perlu harus nunggu gitu pengumuman beasiswa tahun ini keluar, karena sebenarnya bisa kita lihat dari tahun sebelumnya. Kalau saya sendiri tuh ngelihat, oh tahun sebelumnya itu dia deadline-nya tanggal sekian bulan ini, saya ekspektasikan tahun ini juga akan segitu, jadi saya udah prepare sebelum pengumuman beasiswa itu keluar. Kayak gitu sih, karena biasanya dari pengumuman beasiswa sampai ke deadline penutupannya itu paling cuma 3-4 bulan. Dengan itu sangat tidak cukup menurut saya, kecuali mungkin ada orang yang emang sangat beruntung atau dia emang well known di dunia keilmuan, jadi siapapun yang dihubungi akan langsung welcome. Ya. Nah kan Mbak Ayun di sini PhD-nya sama keluarga nih. Ya. Nah kira-kira ada nggak sih Mbak suka dukanya kalau misalkan PhD di sini sama keluarga sama dibandingin kalau misalkan cuma sendirian aja? Saya nggak tahu sih ya kalau PhD sendirian gimana rasanya. Saya kan dari awal PhD langsung bareng sama keluarga. Sukanya tentu ya senang banget gitu kan, support system kita ada bareng kita terus setiap hari. Apalagi kalau anak saya itu kan masih 3 tahun, jadi lagi lucu-lucunya tuh. Jadi mau apapun yang terjadi di lab, entah penelitian gagal atau ya banyak hal lah, naik turunnya dunia perkampusan. Begitu pulang ketemu anak, ya udah gitu langsung masuk dunia anak, langsung happy lagi. Jadi sebenarnya yang merawat mental saya itu mungkin anak sama suami ya. Itu sukanya. Kalau dukanya mungkin bukan duka tapi lebih ke tantangan sih menurut saya. Tantangannya ya harus bagi energi, bagi waktu, bagi mood juga antara di kampus sama di rumah. Jadi kadang kan udah di kampus kita pengen optimal nih, karena kan pulang kita nggak bisa pegang kerjaan, kita udah calling nih energinya di kampus, pulang mau istirahat anaknya lagi aktif-aktifnya gitu kan, jadi ya harus jaga stamina itu. Sama mungkin kalau kan kita bertiga nih, jadi kalau ada salah satu yang sakit ya udah aja nih. Iya, ketularan semua. Harus ketularan itu. Sama kayak apalagi kalau anak sakit ya udah saya sama suami udah nggak bisa fokus kerja, apalagi saya nggak bisa kerja. Sedangkan sisi lain kan kita punya target penelitian, kita mungkin ada deadline dan tuntutan dari supervisor, hal-hal seperti itu, makanya harus bisa mengontrol mental, emosi. Tapi mulai tahun kedua udah ketemu ritmenya sih. Nah mungkin emang PhD dengan keluarga itu cukup berat jika belum nemu ritmenya untuk menyeimbangkan tiga tadi itu. Kalau untuk dari Belgia sendiri ada bantuan atau peran tertentu dari organisasi yang ada di Belgia nggak sih Mbak untuk orang yang sedang berkeluarga yang sedang menuntut studi di sini? Dari pemerintah Belgia gitu ya.
Kalau secara khusus dari pemerintah Belgia untuk mahasiswa internasional sih saya belum merasakan ya, kecuali dengan adanya kerjasama antara pemerintah Belgia dengan salah satu foundation atau yayasan yang di Belgia, itu saya merasakan. Maksudnya saya ini sekarang tinggal di perumahan yang dikelola oleh salah satu yayasan di Belgia yang diperuntukkan hanya untuk mahasiswa dari negara berkembang yang punya MOU di bidang pendidikan antara Belgia dengan negara tersebut, dan bersyukurnya Indonesia masuk salah satunya. Jadi saya bisa dapat rumah di situ gitu, yang mana itu subsidized, jadi lebih murah dan fasilitas yang lebih baik. Tapi kalau secara perbedaan beasiswa atau tunjangan itu enggak sih. Jadi untuk anak juga dapat tunjangan, tapi itu sistem yang menyeluruh, bukan cuma buat mahasiswa internasional aja. Kalau misalkan sekolah anak sendiri di sini ada biaya sendiri atau gratis nggak? Kalau untuk pre-kindergarten itu gratis, jauh saya tahu ya. Kalau yang SD saya belum tahu, karena saya kan masih di pre-kindergarten, itu gratis. Mungkin total ada peraturannya, total setahun tuh bayar maksimal 45 euro. Itu misalnya buat bahan belajar tambahan kayak buku atau apa-apa, tapi secara SPP dan lain-lain gratis. Nah, untuk tips-tips di Indonesia untuk orang-orang yang lagi mau mempersiapkan untuk studi di Belgia, terutama PhD, ada tips-tips khusus gitu nggak dari Mbak Ayu? Apa ya? Paling tipsnya adalah mulai dari sekarang, saat ini juga, karena kadang kan kita nunggu nih, wah TOEFL-nya belum nyampe atau ya belum pede gitu ya. Yang jelas dimulai dari sekarang aja, apa yang bisa dilakuin. Mungkin dari hal kecil, misal dari nyari supervisor yang cocok, itu kan itu juga satu proses sendiri. Jadi kita cari-cari info supervisor mana yang bidangnya sesuai yang kita minati. Terus juga hal kedua yang paling penting itu menurut saya adalah dalami dulu siapa supervisor yang akan kita apply. Bukan cuma dari bidang risetnya saja, tapi akan lebih bagus kalau kita juga nanya ke mahasiswa yang pernah dibimbing oleh beliau. Syukur-syukur kalau ada mahasiswa Indonesia di situ ya. Kalau enggak, kita juga bisa aja kirim email ke salah satu PhD student di bawah supervisi beliau. Itu penting banget karena nanti pas PhD itu hubungan kecocokan antara kita dan supervisor itu bisa dibilang salah satu faktor utama kita bisa survive atau enggak dalam menjalani PhD gitu. Jadi itu tadi mulai dari sekarang, terus dia lakukan apa yang bisa dilakukan dalam waktu segera. Itu aja sih paling. Oke, terima kasih Mbak Ayu udah meluangkan waktunya hari ini buat kita. Sekian dulu sharing BPI hari ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.